Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua di channel Galang Gendut. Nikmati aja. Ah, Menanggapi beberapa komen-komen di channel gua dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk di channel gua. Tadinya gua mau apa? Mau stop ya, seperti yang kemarin gue bilang. Udah kayaknya penjelasannya udah semua, cuman ada beberapa teman-teman yang belum memahami uh, statement-statement yang gue sampaikan. Jadi operasi tanam lensa yang gue lakukan ini, ada pertanyaan, bang bener bang memakai BPJS gratis katanya. Ada juga yang bilang terkena polusi atau asap atau apapun itu. Jadi gini teman-teman, gue melakukan operasi tanam lensa itu melalui program BPJS. Bukan program, saya memakai, lebih tepatnya gue memakai BPJS. Jadi minus gue ini cukup tinggi. Di kanan minus gue 19, di kiri minus gue 20. Sekali lagi, minus gue cukup tinggi, di kanan minus gue 19 dan di kiri minus gue 20. Terus jalannya gimana gue bisa melakukan operasi tanam lensa? Pertama, gue ke paskes kesehatan yang dituju oleh BPJS yang gue punya, yaitu puskesmas. Jadi gue ke puskesmas dulu. Setelah di puskesmas, gue melakukan bukan pengobatan sih ya, lebih tepatnya kayak mau tahu diagnosanya seperti apa di dokter umum. Setelah di dokter umum, gue jelasin kalau mata gue ini kalau malam itu kena sorot lampu silo banget. Udah gitu pecah, jalanannya pecah. Terus dokter umum itu melihat ketebalan kacamata gue juga udah tebal banget. Tapi gue dulu memakai kacamata itu kan di kanan itu 19, di kiri itu 20. Tetapi gue memakai kacamata itu yang di kanan gue pakai 9, yang kiri gue pakai minus 10. Itu masih bisa ngelihat loh. Cuman pada saat malam parah banget pada saat malam. Itu karena memang untuk kacamata kayak di minus 19 dan minus 20 itu gue rasa tebalnya minta ampun. 9-10 aja tebalnya gila banget yang gue pakai. Pernah di beberapa stage video gue yang gue udah up di konten gue itu, gue dikasih tahu bentuk kacamata yang pernah gue pakai. Jadi ada dua yang pernah gue pakai saat itu, kacamata yang lama dan kacamata yang baru. Nah, kita balik lagi sampai di dokter puskesmas tadi. Gue dikasih surat rujukan di 3 rumah sakit mata. Akhirnya gue memilih salah satu rumah sakit di bilangan Jakarta Barat, tepatnya di Petamburan, rumah sakit Bakti Mulia. Gue melakukan operasi tanam lensa di sana, dan keseluruhannya gratis ya. Gue cuman beli minum, beli apa, dan pada saat mau dioperasi pun itu kita dikasih snack roti sama minuman kalau di tempat gue. Jadi disediain roti sama minuman sebelum menjalani operasi, kayak gitu kalau di rumah sakit Bakti Mulia. Dan ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau kena polusi dan asap rokok? Setahu gue gini, jadi penjelasannya pada saat lu pasca operasi menginjak baru sebulan atau sebulan setengah atau 2 bulan atau 2 bulan setengah, usahakan mata lu itu jangan sampai terkena asap rokok bro. Jangankan mata,
jaringan dalam lu kalau terkena asap rokok aja hancur, jantung, paru-paru kan. Karena memang rokok itu berbahaya kalau menurut gua. Walaupun gua tadinya bekas mantan perokok, tapi alhamdulillahnya gua udah berhenti semenjak 4 tahun yang lalu. Ini menginjak jalan ke 2003 ya, 4 tahun 2003 ini gue berhenti ngerokok total ya, tanpa harus dikurangi atau ada sesuatu emblem-emblem atau apapun itu namanya. Nah terus kalau polusi gimana? Gue sampai saat ini setelah melakukan operasi tanam lensa, kalau gue mengendari sepeda motor, gue selalu memakai kacamata hitam. Karena memang gini bro, yang gue rasain setelah 6 bulan ini, setelah 6 bulan gue pasca operasi kedua mata ini, itu silau mataharinya sangat berbeda, sangat berbeda yang gue rasain pada saat gue masih sebelum tanam lensa. Istilahnya silaunya itu silau banget lah, silau banget, perih ya. Kalau kena matahari itu agak sedikit perih di gua, makanya gue coba untuk pakai kacamata kalau secara langsung ya dengan kendaraan. Dan gue juga untuk supaya mata juga nggak terkena polusi ya, takutnya kan iritasi apa, jadi gue lindungin dengan kacamata hitam biasa aja. Terus pakai helm juga full face. Tapi kalau untuk jalan, setelah 6 bulan ini gue jalan nggak pakai kacamata, biasa aja jalan. Karena kan memang mata kita ini sudah dilindungi dengan bulu mata dan selaput ya, kita dilindungi itu. Cuman kalau naik motor kan kenceng kan, debunya itu kan kenceng. Berbeda lu hanya dengan jalan biasa. Kalau dengan jalan gue nggak memakai kacamata hitam. Jadi kalau memakai kacamata hitam itu gue pada saat gue berkendara aja, bawa motor aja. Nah terus juga lagi ada yang bertanya apa tadi ya, apa tadi ya tanya ya, pokoknya intinya itu sih. Setelah gue melakukan operasi tanam lensa di kedua mata ini gratis karena gue memakai BPJS. Dan oh iya, ini ada yang nanya lagi, berapa setelah pasca operasi berapa bulan bisa angkat berat. Gua mulai ngangkat galon air. Lo tau kan galon air kan, kita kan pada saat pasca operasi nggak boleh ngangkat berat di atas 5 kilo setelah pasca operasi ya, karena itu berbahaya buat retina mata lu atau buat lensa yang ditanam di mata lu, takutnya lepas. Jadi gua mulai ngangkat berat itu pada saat 3 bulan pasca operasi. Jadi setelah 3 bulan gue baru mulai ngangkat galon air. Itu dari jarak yang 60 meter lah dari rumah gue ke warung, itu kan 60 meteran. Iya 60 meteran gue angkat. Dan alhamdulillah ya aman-aman aja setelah 3 bulan. Jadi intinya gini, kalau lu yang mau pada melakukan operasi tanam lensa, ada baiknya lu bertanya secara detail, secara ilmiahnya. Lu konsultasi istilahnya dengan dokter. Biasanya gini, kalau yang bayar itu, gue pernah ada temen itu di daerah ujung aspal, kalau nggak salah namanya Kak Dewi. Dia pernah melakukan operasi tanam lensa itu, Kak Dewi. Temen gue itu pernah ingin melakukan tanam lensa itu di Rumah Sakit Kedoya, Rumah Sakit Kedoya ya, Mata Kedoya itu 75 juta. Katanya 75 juta. Akhirnya dia melakukan operasi di klinik mata yang lain. Itu kalau nggak salah dia bilang 25 apa 30 gitu ya. Tapi gue nggak nanya detail itu per
satu mata atau dua-dua mata. Gue rasa sih dua-dua mata harga segitu kali ya. Iya, kalau yang bayar itu kayak dua-dua mata deh. Cuman perbedaannya kalau di Rumah Sakit Mata Kedoya itu saat ini melakukan operasi mata, besok lu buka perban, besoknya lagi operasi, mungkin kayak gitu kalau di rumah sakit yang bayarnya cukup mahal, karena memang lebih berkompeten. Mungkin gua nggak ngerti lah itu jalurnya kayak gimana. Dan terus lu juga bisa memilih lensa. Biasanya lensa mata yang akan ditanam itu kan, jadi biasanya sih ada beberapa pilihan untuk lensa mata, beda dengan yang BPJS. Kalau yang BPJS itu ya lensa yang standar, jadi lensa yang istilahnya memang buat orang-orang yang mengalami mata katarak dan ditanam lensa itu, ya lensa standar ya. Gue nggak ngerti lensanya apa namanya, tapi kalau gue searching di Google itu ada beberapa lensa untuk ditanam di bola mata lu gitu. Ada yang kelas standar, ada yang kelas menengah, ada yang kelas atas, tahu gue gitu. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan operasi tanam lensa, gue saranin untuk banyak cari tahu dulu pertama manfaat dari tanam lensa tersebut, terus setelah operasi tanam lensa itu kayak gimana. Tapi kalau gue mau balik lagi untuk back to sharing lagi, di video-video gue yang gue udah up itu kan gue dijelasin tidak terjadi apa-apa pada mata gue setelah ditanam lensa. Cuman ya gitu, kalau umpamanya matahari itu ya itu doang sih kendalanya, silo doang. Terus kalau nangis gimana? Kalau nangis iya, nangis masih ada kayak burem ya, cuman nggak lama, cuman persekian detik, nggak setengah menit juga nggak sampai lah ya. Normal seperti biasa. Pada saat lu punya mata normal, lu nangis kan burem, ada airnya karena ketutupan gitu. Kayak gitu aja sih. Jadi sekali lagi, beberapa pertanyaan itu gua udah jawab ya. Yang pertama, gua beneran gratis melakukan operasi ini memakai BPJS. Terus karena BPJS yang gue pakai itu BPJS di bawah garis kemiskinan. Karena ada BPJS yang bayar, ada BPJS yang nggak bayar. Mungkin itu yang nggak bayar gue di bawah garis kemiskinan, tapi memang benar hidup gue di bawah garis kemiskinan. Lu bayangin ini udah di garis kemiskinan, gue di bawahnya gitu. Oke, yang keduanya lagi angkat berat. Gue udah mulai melakukan angkat berat, tadi gue udah jelasin di setelah pasca 3 bulan gue operasi. Pasca operasi 3 bulan gue baru memberanikan diri untuk mengangkat galon dengan jarak 60 meter dari kediaman gue. Galon tuh kan beratnya di atas 5 kilo. Kalau untuk angkat-angkat berat yang lain kayak lemari, geser lemari segala macem belum gue coba. Tapi gue pernah geser motor. Gue pernah angkat belakang motor tuh, jok motor belakang gue angkat. Kan berat tuh, nggak pengaruh ke mata sih alhamdulillahnya. Ya karena memang yakinin aja sih ya, is okay, nggak apa-apa. Ya cuman masih kadang-kadang masih kayak ada rasa rasa silo-silo doang sih yang gue rasa ya. Itu doang sih. Kayak kalau lu nggak pakai lagi mengendara motor, nggak pakai kacamata ya perih mata lu. Ya kayak mata biasa aja, cuman silonya mungkin lebih kali ya. Mungkin karena tadinya gua minus tinggi, terus sampai sekarang pun setiap matahari atau sinar yang begitu terang agak aneh juga. Maksudnya bukan aneh sih, agak kaget gitu bro, agak kaget gitu. Oke, jadi di sini gua mau jelasin setelah 6 bulan pasca operasi mata, kondisi mata gua oke, masih baik. Untuk penglihatan jarak menengah masih oke, jarak dekat masih oke, jarak jauh oke lah. Berbeda banget dengan mata gua yang masih minus 19 atau 20.
pada saat gue lepas itu kacamata jarak 1 meter 2 meter lebih nggak kelihatan muka orang bro. Sumpah 2 meter lebih dulu muka orang nggak kelihatan, hitam ngeblur begitu muka orang pada saat gue masih minus tinggi dan belum melakukan operasi tanam lensa. Tapi setelah gue operasi tanam lensa jarak 5 meter 6 meter muka orang itu terlihat jelas. Itu yang gue alamin sekarang. Sampai sekarang pun ya alhamdulillah. Cuman ya kadang kan kalau gue tidur itu kan gue matiin lampu kamar ini kan, gue matiin lampu kan terang banget nih. Jadi pada saat gue bangun lampu dinyalain itu agak kaget terang gitu. Cuman kaget hanya persekian detik aja, persekian detiknya normal-normal aja, sama kayak mata normal lah, kayak sama mata yang belum dioperasi sih ya. Mungkin karena kaget aja kali gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah melakukan operasi tanam lensa terus mengalami hal-hal yang aneh, jangan khawatir. Biasanya mata itu hanya adaptasi. Ya kayak Kak Dewi nih, ujung aspal, Pondok Gede. Kalau mata itu mengalami hal-hal yang tiba-tiba kok burem ya, kok ini itu nggak usah terlalu panik. Karena mata lu lagi adaptasi dengan lensa yang ditanam, dengan lensa yang baru. Karena perbedaan mata kiri dan mata kanan itu berbeda. Ada yang mata kanan oke-oke aja pada saat tanam lensa, tapi kok mata kiri burem ya gitu. Karena mata kiri sedang adaptasi. Jadi buat teman-teman yang tiba-tiba ngalamin kok burem ya gini-gini, dan lebih detailnya sih mendingan tanya ke spesialis matanya. Tapi yang gue tahu sih seperti itu. Karena pada saat gue kontrol ke dokter mata ada kejadian-kejadian yang kayak gitu, yang ngelihatnya nggak begitu normal lagi atau gimana. Nah terus juga di sini ada pertanyaan, kalau sudah operasi bisa burem nggak? Terus apa yang akan dilakukan? Gue pernah baca beberapa literatur, beberapa artikel. Jadi kalau umpamanya lu burem mata lu setelah pasca operasi, itu paling di laser ya. Setahu gue di laser aja sih. Setahu gue di laser doang. Setahu gue ya, nggak dicopot lensa lu, cuman di laser aja. Setahu gue sih gitu. Setahu gue jadi ditembak laser. Nggak ngerti lah gue apa namanya. Tapi kalau umpama lu mengalami itu sih nggak ada operasi kedua, cuman di laser aja. Setahu gue sih seperti itu. Setahu gue ya, mungkin ada teman-teman yang udah pernah merasakan, silakan komen di channel gue yang udah tiba-tiba operasi mata kok jalan beberapa setahun atau jalan 8 bulan 9 bulan setahun tiba-tiba mata gue burem, terus yang dilakukan apa gitu. Tapi kalau gue sih selama 6 bulan ini setelah operasi mata fine-fine aja, normal-normal aja gitu bro. Bingung nih gue mau ngejelasin apa lagi, cuman intinya sekali lagi gue gratis. Jadi nggak ada pertanyaan tentang bang emang beneran gratis. Beneran, gue pakai BPJS dan itu gratis. Tapi ada ketentuan yang harus lu lewatin. Ada beberapa posko yang harus lu lewatin, seperti lu paskesnya lu harus ke puskesmas. Setelah itu bolak-balik lah. Nanti ada pemeriksaan ini, pemeriksaan itu, ya jalanin aja. Karena memang itu prosedur yang harus dilakukan pada program BPJS tersebut mungkin ya, karena kan memang di cover pemerintah gitu. Oke. Angkat berat tadi gue dijelasin juga udah selesai. Selama 6 bulan, gue 3 bulan udah mulai ngangkat berat. Terus gue bingung lagi mau ngejelasin apa. Jadi sudah jelas semuanya ya. Jadi di sini setelah 6 bulan pasca operasi nggak ada kendala sih, mata gue baik-baik aja. Enak gitu, enak jelas ngelihatnya. Enak lah ngelihatnya, nggak buram lagi, nggak harus pakai kacamata yang tebel yang capek banget. Walaupun sekarang masih menyisakan minus sih di mata gua. Minus kiri 1, kanan 1. Enggak, minus kanan 1, minus kiri 1,5. Tapi ada silinder kanan kiri 1,1. Di video gua yang gua up berapa bulan yang lalu juga udah ada.
gue dikasih tahu, gue dikasih kacamata seperti apa. Jadi nanti gue kalau lu masih menyisakan minus itu, biasanya dokter akan meresepkan kacamata, karena memang ada beberapa operasi tanam lensa yang tidak memerlukan kacamata lagi, ada beberapa juga yang masih memerlukan kacamata, tapi jauh banget minusnya, turunnya jauh banget. Lu bayangin aja, gue dari kiri 20 kanan 19 ya, kiri 20 kanan 19 menjadi 1,5 sama 1. Cuman ada silinder jadinya waktu minus kemarin itu, gue nggak ada silinder. Tapi nggak tahu juga sih, karena kemarin itu gue periksa mata di optik pinggir jalan, bukan di optik kayak optik yang mewah-mewah itu, bukan. Tapi kemarin gue ngambil resep kacamata di optik itu yang terkenal itu gitu. Oke, nggak ada yang perlu dijelasin lagi kayaknya ya untuk mata ini. Tapi kalau teman-teman masih ingin menanyakan tentang operasi tanam lensa, dengan senang hati akan gue jawab kalau misalnya lagi keburu gitu. Oh ya, di video gue yang kemarin gue pernah pengen ngebahas tentang rokok ya. Jadi buat teman-teman yang ingin gimana sih caranya gue pengen berhenti merokok nih gitu. Ada gue sendiri ngalamin itu, berhenti merokok tanpa mengurangi rokok langsung. Tapi itu nanti gue bahas di video gue selanjutnya. Untuk sementara ini gue masih ngebahas di bukan permasalahan sih ya, lebih tepatnya di kanal mata aja untuk sementara ini. Di channel gue ini untuk sementara di mata aja ya. Mungkin banyak teman-teman yang ingin menanyakan tentang operasi tanam lensa ya. Ada juga yang bilang itu operasi tanam lensa itu modelnya kayak gimana ya. Gue jelasin aja lah, tanam lensa itu ya gue nggak ngerti sih, gue lupa. Gue kemarin nanya dokternya itu apakah lensa gue diambil atau enggaknya. Cuman yang gue tahu sih ya pasti diambil ya lensa, karena kan lensa gue emang udah rusak. Jadi yang diambil itu hanya lensanya aja ya bro, lensa lu, bukan mata lu yang diganti, tapi lensa lu. Jadi jaringan yang hitam ini ada buletan, nah pas di bulatan, pinggir bulatannya itu disobek, dimasukin benda ke dalam, laser atau apa gue nggak ngerti. Sakit gak? Enggak. Jadi lu kena bius lokal bro, bius tetes di mata lu. Tapi lu ngeliat pada saat benda itu nusuk ke mata lu ngeliat. Gue juga melakukan itu, yang ngeliat gitu. Gue ngeliat benda itu masuk, tapi nggak berasa. Tapi gue dijelasin dari video-video gue yang kemarin gue up. Ya oke, buat teman-teman yang masih penasaran atau yang masih ingin bertanya-tanya di seputaran ini, silakan like, komen, juga subscribe di channel gua, biar sharingnya berlanjut. Jadi ada beberapa hal-hal yang gua lakukan buat pribadi gue sendiri, kesehatan gue sendiri, tapi gue lakukan secara yang menurut gue gila gitu, ekstrim banget. Sengaja gue up ke publik kayak YouTube gini biar teman-teman yang nonton, oh iya ternyata gini, oh iya ternyata di Indonesia dokternya pun bagus, jadi nggak perlu keluar negeri, dokternya pun baik-baik gitu ya. Seperti itu sih. Jadi untuk teman-teman sekali lagi yang masih penasaran, silakan komen dan like, subscribe ya, biar channel ini terus berjalan, biar kita bisa sharing-sharing terus. Oke, thank you. Salam sehat yang penting. Bye bye.